Selanjutnya ini saya akan jelaskan secara teknis bagaimana nanti pelaksanaan induksi, tryout, dan persiapan UP. Bapak Ibu, di grup sudah saya kirimkan terkait dengan jadwal induksi ya. Nah, jadi jadwal induksi ini kan sebenarnya kita fokuskan untuk para retaker gitu ya. Sehingga karena di tahap-tahap yang sebelumnya itu kita tidak mendapatkan mapel SKI ya, sehingga di jadwal ini untuk SKI memang tidak ada karena fokus untuk retaker. Sedangkan yang bahasa Arab itu retaker kita hanya satu, sehingga belum kita jadwalkan. Jadi yang masuk di jadwal ini adalah mapel retaker yang kita miliki ya. Jadi ada Al-Quran Hadis, FIQ, MI, RA, dan PAI. Namun untuk yang pedagogik nanti yang kelas SKI dan bahasa Arab bisa bergabung. Nah, pedagogik ini kan umum ya, semua mapel mendapatkan pedagogik. Nanti yang bahasa Arab dan SKI bisa bergabung di pedagogik. Jadi untuk pelaksanaan induksi ini nanti akan kita laksanakan secara full online ya, mulai dari jam 4 sampai nanti jam 8. Jadwal juga bisa berubah nanti tergantung dengan dosen pengampunya. Nah, ketika ada perubahan jadwal nanti akan kami informasikan di grup ya. Untuk teknisnya, jadi nanti link Zoom-nya akan kami kirim di grup ketua kelas dan di grup retaker. Kemudian untuk kelasnya ya, jadi nanti kan dibagi kelasnya. Jadi misalkan peserta kelas pedagogik 1 ya, ini terdiri dari para retaker tahun 2021-2022, berarti seluruh retaker yang kita miliki. Kemudian semua anggota kelas ya, mulai dari PAI 3A sampai dengan PAI 3G. Ini nanti bergabung ke link Zoom kelas pedagogik 1. Kemudian yang link Zoom pedagogik 2 ini nanti diikuti oleh semua anggota kelas PAIH sampai dengan PAIG. Link Zoom yang kelas pedagogik 3 ini nanti diikuti mulai dari kelas Quran Hadis 3A sampai dengan fikih 3C. Link Zoom yang untuk pedagogik 4 ini nanti diikuti oleh semua anggota kelas bahasa Arab 3A sampai dengan RA 3C. Ini untuk hari pertama ya. Jadi nanti hari ini ya jam 4 jangan lupa Bapak Ibu siap-siap untuk mengikuti kelas program induksi ya, secara online melalui Zoom. Nah, linknya nanti akan kami share di grup. Selanjutnya yang hari kedua ya, ini sudah memasuki pada materi profesional ya. Jadi masing-masing mapel ya. Yang materi Al-Quran Hadis berarti diikuti oleh semua anggota kelas Al-Quran Hadis ya, baik itu retaker Al-Quran Hadis, kemudian kelas Al-Quran Hadis A sampai dengan D ya. Di keterangan ini tidak saya tuliskan karena saya kira sudah jelas ya. Berarti kalau materinya Al-Quran Hadis berarti diikuti oleh seluruh anggota kelas Al-Quran Hadis ya. Di link Zoom-nya nanti berbeda-beda ya, masing-masing kelas atau materi nanti berbeda-beda ya. Yang mapelnya Al-Quran Hadis berarti nanti masuk di link Zoom yang Al-Quran Hadis. Yang kelas Akidah Akhlak nanti masuk di link Zoom Akidah Akhlak. Begitu juga dengan fikih, MI, dan RA.
Yang PAI ya, karena ini yang PAI itu pesertanya banyak ya 260, maka ini kita bagi 3 kelas ya. Yang PAI kita bagi 3 kelas. PAI 1 itu nanti diikuti oleh anggota kelas PAI 3A sampai dengan PAI 3F. Link Zoom kelas PAI 2 itu nanti diikuti oleh anggota kelas PAI 3G sampai 3L. Yang link Zoom PAI 3 itu nanti diikuti retaker PAI, retaker yang mapelnya PAI ya. Kemudian kelas PAI 3M sampai PAI kelas 3G. Jadi yang mapel PAI itu kita bagi 3 kelas ya. Nah, jumlahnya banyak. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi untuk pelaksanaan program induksi mulai hari ini nanti jam 4 ya, materinya adalah pedagogik. Jadi nanti ini diikuti oleh seluruh peserta ya. Untuk pembagian kelasnya ada di bagian keterangan ini ya. Yang kelas pedagogik 1 itu diikuti oleh ini, kelas pedagogik 2 diikuti oleh anggota kelas ini, 3 ini. Dan yang hari kedua, hari Selasa, itu masing-masing mapel. Yang mapelnya gratis berarti nanti ikut di link Zoom yang gratis dan seterusnya. PAI dibagi menjadi 3 kelas ya, pembagiannya ini. Kemudian di hari Selasa itu nanti pendalaman materi profesional. Kemudian di hari Rabu dan Kamis yaitu nanti kita akan melaksanakan tryout ya. Di hari Rabu tryout yang pertama pagi itu nanti kalian melaksanakan tryout ya, mengerjakan soal. Kemudian sorenya nanti pembahasan hasil tryout ya, yang akan didampingi oleh Bapak Ibu dosen yang ada di sini ya. Jadi waktunya jam 4 sampai jam 8. Link Zoom-nya nanti sama dengan kelas ya, jadi sama dengan yang hari Selasa ya. Nah, yang sesuai dengan kelasnya masing-masing atau mapel masing-masing, kelas IG, MIRA atau PAI. Begitu juga dengan hari Kamis ya. Hari Kamis nanti paginya tryout, kemudian sorenya nanti pembahasan hasil tryout ya. Kelasnya juga sama, menyesuaikan dengan mapelnya ya. Di link Zoom-nya sama dengan yang hari Selasa ya, sesuai dengan mapelnya. Yang gratis berarti nanti masuk di link Zoom gratis dan terus yang PAI dibagi jadi 3 kelas ini. Seperti itu untuk pelaksanaan program induksi dan tryout ya. Untuk pelaksanaan tryout teknis, tryout yang pertama itu nanti akan dilaksanakan melalui web ya, website ya. Websitenya nanti akan kami kirimkan menjelang tryout ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan soalnya melalui website, link website yang kami share ya. Di link website itu sebentar. Link website itu nanti akan kami share menjelang tryout. Nanti silakan Bapak Ibu mengerjakan soal melalui link website itu. Kemudian yang tryout yang kedua ini akan kita laksanakan di LMS ya, LMS Space yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk perkuliahan PPG ya. Cara mengakses tryout yang kedua ini di hari Kamis itu silakan Bapak Ibu login di akun LMS masing ya. Jadi misalkan saya masuk di akunnya ini Pak Afif ini ya.
Nah, nanti di tampilan halaman awal ini kan ada pilihan tryout ya. Nah, ini silakan diklik ya. Tryoutnya ini diklik ya. Kemudian nanti di sini ada kategori quiz ya, namanya tryout ya, mapelnya PAI ya. Nah, durasi mengerjakan 120 menit ya. Saya setting dulu. Nah, nanti tampilan di tryout nanti akan seperti ini ya. Silakan nanti diklik kerjakan ya, diklik kerjakan. Kemudian nanti di sini akan muncul soal nomor 1 dan pilihan jawabannya ya. Untuk menjawab ya silakan dipilih salah satu jawaban yang menurut jenengan benar. Kemudian untuk menyimpannya diklik soal berikutnya ya, diklik sampai muncul halaman terakhir soal terakhir ya, kemudian diklik selesai ujian ya. Nanti di sini waktunya akan berjalan mundur ya. Di sini nanti akan muncul jumlah pertanyaannya ada berapa ya. Oke, di sini ada keterangan ya. Kalau warnanya angkanya ini sudah hijau, ini berarti sudah terkirim, jawabannya sudah terkirim. Jadi kalau warnanya masih ini buram, nah ini berarti belum dijawab. Nah, maka ini dijawab dulu. Nah, dan diklik selesai ujian. Maka Anda yakin? Ya, ini sama seperti kalau Bapak Ibu mengerjakan tes formatif ya, sama ya. Nah, teknisnya sama. Tes formatif atau pretest ya, sama ya, tampilannya sama seperti itu ya. Nanti akan muncul otomatis skornya di sini ya. Kemudian nanti sorenya kita laksanakan pembahasan itu. Itu untuk pelaksanaan tryoutnya ya. Jadi yang tryout yang pertama itu nanti melalui website, linknya akan kami bagikan nanti menjelang tryout yang pertama. Kemudian yang tryout kedua itu dilaksanakan di LMS ya, dilaksanakan di LMS. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, monggo jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program induksi dan tryout, jadi sampaikan di kolom chat. Solahuddin bisa mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq atas waktu yang telah diberikan. Saya mau bertanya tentang kelas bahasa Arab ini, bagaimana Pak Rafiq? Kan belum dijadwalkan. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengikuti tadi tryout, ada 2 kali tryout melalui website dan LMS. Juga diperbolehkan untuk bahasa Arab ya Pak Rafiq ya. Terima kasih. Untuk mapel bahasa Arab ya, nanti silakan bisa mengikuti di kelas pedagogi. Kemudian yang profesional ya, karena memang sebenarnya program induksi ini kita fokuskan untuk retaker ya, karena di tahap sebelumnya itu bahasa kita tidak punya kelas bahasa Arab sehingga tidak kita jadwalkan gitu. Tapi untuk yang tryout itu silakan nanti bisa diikuti ya. Tryout nanti bisa diikuti oleh
teman-teman dari Bahasa Arab maupun SKI. Jadi tryout nanti bisa diikuti oleh semua kelas. Tapi untuk pembahasannya ini nanti kita koordinasikan lagi dengan prodi, apakah nanti ada dosen yang berkenan untuk mendampingi pembahasan soalnya atau tidak, nanti kita koordinasikan lagi dengan prodi gitu. Terima kasih, Profesor. Jadi untuk sementara yang profesional nanti menunggu informasi yang selanjutnya ya untuk Bahasa Arab dan SKI. Jam tryout nanti pagi ya, ini kita buat jam 8 gitu ya, jam 8 sampai jam 10 untuk tryout nih. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk induksi dan tryout ya. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan persiapan untuk UP ya. Persiapan UP, hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjelang pelaksanaan UP ini ya. Untuk persiapan UP, kami sampaikan beberapa tanggal penting untuk persiapan UP. Yang pertama adalah cetak ulang formulir ya. Mulai hari ini silakan Bapak Ibu bisa mencetak ulang formulir pendaftaran UKM PPG yang di dalamnya sudah terdapat link grup WA dan sesi mengikuti ujian sesi berapa ya. Kemudian setelah cetak ulang formulir, kemudian bergabung ke grup WA melalui link yang tercantum di formulir pendaftaran. Kemudian tanggal 23 sampai 26 itu mengikuti program induksi, kemudian tryout dari LPTK ya. Jadi tryout ini hanya diselenggarakan oleh LPTK ya, jadi tidak secara nasional tapi diselenggarakan oleh LPTK seperti yang saya jelaskan tadi ya, tanggal 25 sampai 26 ya, tryout yang pertama 25, tryout yang kedua 26. Kemudian instalasi aplikasi SEB ya, tanggal 23 sampai 26 ya, pokoknya sebelum menjelang uji coba UP ya. Uji coba UP itu tanggal 27 Januari ya. 27 Januari, kemudian UP-nya itu tanggal 28 Januari. Jadi hanya 1 hari ya. Jadi kalau jadwal awal yang dulu pernah saya share itu 28-29 ya, ada perubahan bahwa pelaksanaan UP hanya 1 hari, yaitu 28 Januari 2023. Ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pagi ya, biasanya mulai jam 8 ya. Yang sesi yang kedua itu siang ya, jam 1 waktu Indonesia Barat ya. Nanti jadwalnya bisa dilihat di formulir ya. Kemudian bagaimana cara untuk mencetak ulang formulir ya, silakan Bapak Ibu mengunjungi halaman UKM PPG dan .kemdikbud.go.id seperti pada saat Bapak Ibu mendaftar UKM PPG ya. Di atas ini ada menu pilihan beranda, cetak formulir, cek lulusan dan masuk. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang cetak formulir ya, kemudian masukkan nomor pesertanya. Jadi misalkan
Saya masuk di relatif. Oke, masukkan nomor peserta PPG ya, yang biasa digunakan untuk login LMS itu ya. Kemudian NIK-nya ya. Dan diklik cetak formulir pendaftaran. Di bagian waktu UP ini sudah muncul keterangan ya. Sabtu 20 Januari 2023 sesi 2. Nah, berarti Bapak Abdul Latif ini mengikuti UP di sesi 2 ya. Jam mulainya adalah jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Kalau menggunakan WIT berarti jam 3 ya. Jadi waktunya adalah untuk WIT jam 3 sampai jam 4 ya. Kemudian nama ruang ujian berarti ini RV ini adalah ruang virtual sesi 2 697 ya. Kemudian link grup WhatsApp. Nah, nanti Bapak Ibu masuk di link grup ini ya, bersama dengan peserta-peserta yang lain. Biasanya satu ruang ujian ini ada 20 peserta ya. 20 peserta ya, nanti didampingi satu pengawas ya. Jadi misalkan ini saya mau gabung di sini ya. Saya copy dulu linknya. Oke, saya bergabung. Ini saya lihat dulu. Jadi misalkan ini saya sudah bergabung di grup WA, jadi nanti bersama dengan peserta yang lain dan satu pengawas. Jadi masing-masing grup WA itu nanti akan didampingi oleh satu pengawas ya. Masing-masing grup WA akan didampingi oleh satu pengawas. Juga itu akan digunakan untuk koordinasi dengan pengawas ya. Jadi
pelaksanaan UP nanti akan diawasi oleh satu pengawas ya. Kalau ada apa-apa nanti silahkan dikomunikasikan dengan pengawas ya. Misalkan kesulitan di dalam menginstal aplikasi SEB, silakan nanti minta bantuan ke pengawas ya. Jadi pengawas selain mengawasi ujian juga nanti membantu Bapak Ibu untuk persiapan UP ya, mulai dari instalasi aplikasi SEB ya sampai dengan nanti uji coba sistem gitu. Itu untuk cetak ulang formulir dan bergabung ke WA Group ya. Selanjutnya untuk persiapan UP ya, aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu disiapkan ya, silakan Bapak Ibu mengunjungi website ukm.ppg.kemdikbud.go.id ya. Edisi bagian pengumuman, pilih yang panduan UP berbasis domisili ya, ini diklik. Nah, yang menggunakan Windows ya, di bawah Windows ini ada beberapa pilihan ya. Yang menggunakan laptop berbasis Mac ya, berarti ini pilih yang ini. Kalau laptop Apple pilih yang ini. Kalau laptopnya Windows di bawah Windows 11 pilih yang ini. Kalau laptopnya Windows 11 berarti pilih yang ini ya. Dan ini juga ada fakta integritas ya, nanti Bapak Ibu membuat fakta integritas ya. Ini nanti diisi, ditandatangani. Tidak perlu menggunakan materi ya, tidak perlu menggunakan materi ya, hanya tanda tangan saja. Tanggalnya dibuat tanggal pelaksanaan UP gitu ya, untuk fakta integritas. Dan di sini juga ada panduan peserta UP berbasis domisili ya, ini yang versi PDF ya, ini silakan nanti dipelajari. Ini dipelajari. Kemudian panduan aplikasi ujian yang berupa video ini ya, silakan ini ditonton ya. Dan panduan peserta aplikasi ujian PPG ini juga di-download, ini juga dibaca ya. Pokoknya semua yang ada di sini untuk dibaca ya. Oke, untuk menginstal aplikasi SEB ya, misalkan ini saya akan menggunakan Windows ya, saya pilih yang Windows. Di sini ada file 1 dan file 2 ya. File 1 itu adalah aplikasi SEB, file 2 itu adalah konfigurasi PPG-nya ya. Yang pertama adalah ini, install aplikasi SEB. Ini diklik ya, ini di-download dulu ya. Dulu bagaimana cara menginstalnya ya. Nah, ini di sini ada panduannya, di bawah ini ada panduannya ya. Nah, ini juga dibaca baik-baik ya, di sini sudah ada panduannya ya. Panduan menginstalnya yaitu ya, ini tadi ya, masuk di website ini UKM-PPG ya, panduan UP berdomisili, kemudian pilih yang file 1 ya. Kemudian nanti muncul tampilan seperti ini, diklik yes ya, kemudian next ya, ini dipilih I accept
Nah, ini kemudian next, kemudian install. Tunggu beberapa saat. Nah, nanti diklik finish ya. Nah, kalau sudah sampai finish ya, artinya sudah berhasil install aplikasi SAP. Selanjutnya nanti ketika menjelang ujian ya, nah, maka yang file 2 ini ya, ini di download dulu ya. Nah, berarti yang file 2 ini kita download dulu. Dan setelah berhasil menginstal SAP ya, untuk ujian nanti klik yang file 2 ini ya. Nanti ujian klik yang file 2 ini. Nah, maka nanti akan muncul pada halaman tampilan ujian ya. Ketika diminta untuk memasukkan password ini, passwordnya adalah UPPPG. Ini klik confirm. Nah, saya sedang zoom jadi tidak bisa membuka ya. Jadi ketika memulai ujian itu Bapak Ibu sudah tidak bisa membuka halaman apapun ya. Di laptop jenengan itu tidak bisa buka browser, tidak bisa buka Google ya, tidak bisa buka file Word, PPT tidak bisa ya. Nah, karena aplikasi ini digunakan untuk agar Bapak Ibu tidak berbuat curang ya, tidak nyontek. Jadi setelah masuk aplikasi itu Bapak Ibu sudah tidak bisa mengakses apa-apa, hanya bisa mengakses soalnya ya. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada masalah di dalam penginstalan SAP ya, biasanya akan muncul beberapa masalah ya. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya ya. Misalkan muncul tampilan seperti ini. Nah, solusinya adalah aplikasi SAP terblokir antivirus. Silahkan tutup SAP dan disable antivirus. Antivirusnya dimatikan dulu ya. Kalau muncul tampilan seperti ini, SAP lock, antivirusnya di disable dulu, dimatikan dulu. Kalau muncul tampilan seperti ini ya, berarti ini diminta untuk download ulang file aplikasi ujian ya. Nah, berarti installnya tidak sempurna ya kalau muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti terdapat browser aktif. Nah, tadi waktu saya membuka file 2 kan muncul seperti ini ya, karena ada file browser yang aktif ya. Maka ditutup dulu browsernya ya, baik itu Mozilla, Chrome dan lain-lain, ditutup dulu. Nah, baru nanti diulangi lagi akses untuk mulai. Ini beberapa permasalahan dan solusi untuk mengatasinya ya. Nah, jadi kalau dapat masalah, baca ini dulu ya, baca panduannya ini dulu, jangan langsung tanya ke pengawas, Pak ini saya nggak bisa install muncul seperti ini ya. Baca dulu panduannya, semuanya ada di sini ya, semuanya ada di panduan ini ya. Jangan apa-apa sedikit-sedikit tanya pengawas, sedikit tanya pengawas ya, semuanya ada di sini. Baca dulu ya, budayakan membaca terlebih dahulu. Nah, karena pengawas juga melayani banyak peserta ya, tidak hanya Bapak Ibu sendiri, tapi semua peserta ya. Maka sebelum tanya ke peserta, baca ini dulu. Kalau tidak bisa mengatasi, baru tanya ke pengawas gitu ya. Untuk tampilan aplikasi ketika berhasil membuka nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti masukkan nomor pesertanya, kemudian kode validasinya ya. Nama peserta dan kode validasi ada di formulir ya, di bagian sini, bagian kanan atas ini ada nomor daftar ujian dan kode validasi. Ini dimasukkan di sini nanti ya, pada saat mau memulai ujian
dimasukkan di sini. Jadi formulir ya. Formulir ini harus dicetak ya, harus dicetak. Selanjutnya ini yang versi video juga ada ya, untuk panduan instalasinya bisa disimak. Kalau tadi versi PDF, ini versi video, ini juga ditonton nanti ya. Nah, setelah berhasil masuk ya, setelah berhasil masuk tadi di tampilan awal, setelah memasukkan nomor peserta ujian dan kode validasi, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan yang kedua adalah seperti ini ya. Kemudian diklik login ya, kemudian di sini masukkan nomor daftar ujian dan kode validasinya lagi ya. Ya, yang ada di formulir sini ya. Ini. Kemudian di sini ada kode masuk. Kode masuk ini di sini diberikan oleh pengawas ya. Jadi nanti pengawas akan memberikan kode masuk. Nah, kemudian masukkan di sini. Di menjelang ujian nanti pengawas akan menyampaikan kode masuknya adalah misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, silakan itu dimasukkan di sini. Kemudian login. Setelah login nanti akan muncul fakta integritas ya. Jadi ada fakta integritas versi cetak ya, yang Bapak Ibu buat itu, dan fakta integritas yang versi online ya, yang ada di aplikasi ujian ya. Nah, di sini Bapak Ibu klik ini, saya menyetujui fakta integritas ini. Kalau ini tidak diklik, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ujian ya. Maka jadi setelah mengisi ini tadi ya, nomor daftar ujian, kode validasi dan kode masuk, login, kemudian muncul tampilan seperti ini, fakta integritas, maka ini wajib untuk diklik ya. Saya menyetujui fakta integritas ini. Nah, kalau ini tidak diklik, maka Bapak tidak bisa melanjutkan ujian. Kemudian diklik proses ya. Setelah diklik proses ya, nanti akan muncul petunjuk mengerjakan tes ya. Ada 120 butir soal ya, waktunya 180 menit. Kemudian diklik mulai ya. Diklik mulai. Nah, di sini tampilan soalnya ya. Di sini ada nama bidang studi. Pastikan bidang studi ini adalah sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu ya. Kalau beda, misalkan saya bidang studinya bahasa Arab, tapi yang di sini munculnya PAI misalkan, lapor ke pengawas ya, lapor ke pengawas. Jadi kalau di sini bidang studinya PAI, mapel Bapak Ibu bahasa Arab, berarti salah soal ya, maka lapor ke pengawas. Jadi pastikan bidang studi ini adalah sesuai dengan bidang studi PPG Bapak Ibu. Dan di sini ada waktu ujiannya ya, nanti akan berhitung mundur. Dan ini ada soalnya ya, soalnya di sini. Kemudian ini ada identitas ya, pastikan identitas ini adalah foto Bapak Ibu ya, tidak foto orang lain. Kemudian di sini ada butir soal ya, mulai dari soal nomor 1 sampai 120 ya. Nah, ini fungsinya untuk melewati soal, misalkan mengerjakan soal yang pertama, ini diklik ya, ini bisa diklik di sini ya, atau bisa diklik simpan untuk melanjutkan. Jadi untuk melanjutkan soal yang berikutnya bisa diklik simpan atau diklik angka soalnya ini. Ini misalkan nomor 2, soalnya sulit mau saya lewati ya, berarti langsung saja klik yang soal nomor 5 misalkan, langsung klik nomor 5. Pastikan di sini berwarna biru semua ya. Ya, angka soalnya berwarna biru. Kalau warna biru artinya soal sudah tersimpan. Ya, tapi kalau belum berwarna biru berarti jawabannya belum tersimpan ya. Jadi pastikan berwarna biru semua, yang artinya bahwa jawabannya itu sudah tersimpan.
Di sini untuk menyimpan soal, menyimpan jawaban, ya di sini ada ragu-ragu dan simpan. Ragu-ragu itu artinya Bapak Ibu dalam menjawab soal itu masih ragu-ragu benar atau enggak ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa klik ragu-ragu. Ya, nanti bisa dicek lagi ya. Kalau diklik ragu-ragu itu nanti warnanya kuning ya, warnanya kuning. Ya, artinya kalau Bapak Ibu sudah selesai semua, oh nomor 2 ini warnanya masih kuning, oh berarti tadi saya masih ragu-ragu. Bisa diulangi lagi, diklik nomor 2, nah, kemudian baru diklik simpan. Walaupun klik ragu-ragu, jawaban sudah otomatis tersimpan ya. Kalau diklik simpan itu pasti tersimpan ya, ragu-ragu pasti tersimpan ya. Jadi ragu-ragu ini hanya untuk menandai saja ya, bahwa oh soal nomor 2 tadi saya masih ragu-ragu, perlu saya teliti lagi ya. Kalau ragu-ragu itu warnanya kuning, kalau simpan itu warnanya biru. Tapi kalau diklik misalkan waktunya habis masih ada yang warna kuning ya, maka jangan khawatir, jawaban itu sudah tersimpan secara otomatis di sistem ya. Jadi ketika waktunya habis masih ada yang ragu-ragu, nggak usah khawatir ya, selama itu sudah dijawab maka jawabannya itu sudah masuk ke sistem, entah salah atau benar, yang jelas jawaban itu sudah masuk ke sistem. Jadi setelah selesai mengerjakan soal semua, nah, maka baru tinggal menunggu waktu habis ya. Jadi jangan keluar aplikasi dulu, tapi menunggu waktunya habis. Nah, setelah waktunya habis nanti akan muncul notifikasi ujian telah berakhir ya. Setelah akan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai dengan arahan pengawas ya. Jadi setelah mengerjakan ujian nanti ada kuesioner yang harus diisi oleh Bapak Ibu ya melalui pengawas. Pengawasan nanti akan dilakukan melalui Zoom ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan adalah satu perangkat laptop dan satu perangkat handphone. Laptop itu untuk mengerjakan soal, handphone itu untuk pengawasan melalui Zoom. Saya lanjutkan untuk panduan peserta. Jadi UP ini adalah UP berbasis domisili ya. Jadi Bapak Ibu berada di rumah masing-masing ya, berada di tempat masing-masing. Jika di rumah Bapak Ibu dirasa jaringannya tidak stabil ya, sinyalnya kurang, nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ruang kelas di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dengan catatan bahwa satu ruangan itu hanya ada jenengan ya, hanya ada Bapak Ibu saja. Jadi tidak boleh ada orang lain ya. Jadi satu ruang kelas itu tidak boleh ada orang lain ya. Satu ruang kelas itu hanya ada Bapak Ibu sendiri. Kalau misalkan di rumahnya jaringannya kurang begitu bagus, sinyalnya kurang begitu bagus, mungkin ke kantor kepala desa misalkan ada wifi-nya misalkan, boleh, asalkan satu ruangan itu hanya ada Bapak Ibu sendiri, tidak boleh ada orang lain. Atau di lab komputer misalkan ya,
dengan catatan satu ruangan itu hanya ada Bapak Ibu sendiri. Spesifikasi minimal perangkat ujian ya, untuk laptop itu memiliki layar minimal 10 inch. Kalau laptop pada umumnya itu biasanya 14 inch. Kalau yang kecil itu yang notebook itu biasanya 11 ya, 10 atau 11. Menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit ya, atau Mac OS ya versi 10. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM. Kemudian 10 GB storage, kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Jika baterainya sudah ngedrop misalkan, maka harus disiapkan chargernya ya, boleh sambil dicas, boleh kalau memang laptopnya itu bisa nyala kalau dicas. Kemudian yang HP HP itu sudah dipastikan terpasang aplikasi Zoom ya, HP harus sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya ya. Kadang kan ada Zoom yang namanya itu nama HP-nya, itu harus dirubah sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian untuk koneksi internet itu harus stabil ya. Jika menggunakan kuota itu minimal kuotanya adalah 10 GB ya. Jika menggunakan kuota atau tidak menggunakan WiFi itu minimal ada 10 GB. Sebelum mengikuti UP ya, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan ini tadi ya. Kemudian menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom ya, nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet ya, yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Ya, ini perlu diperhatikan. Ruangan Bapak Ibu harus tenang ya, jangan ada kebisingan atau ribut ya. Nah, misalkan pada saat UP ada tetangganya yang bangun rumah ya, ada dakdok, ada mesin ngang, gitu, mengganggu ya. Nah, itu di tetangganya diomongi, kalau bisa di stop dulu ya, pada hari itu pembangunannya di stop dulu karena saya mau ujian gitu ya. Gitu. Jadi pastikan ruangannya harus tenang dan nyaman, karena kalau ada kebisingan itu nanti juga akan mengganggu peserta yang lain ya. Nanti kan pengawas kan di Zoom, dan di Zoom itu audionya, mikrofonnya harus dihidupkan ya, audionya harus dihidupkan. Jadi kalau ada satu peserta yang ruangannya bising, nah nanti peserta yang lain mendengar dan itu akan mengganggu peserta yang lain. Maka dipastikan bahwa di sekitar Bapak Ibu tidak ada, dan pencahayaan yang cukup ya. Jadi jangan di tempat yang gelap ya. Nah, jadi pencahayaannya harus terang ya. Nah, karena ini kan diawasi, nanti kalau gelap-gelapan nanti pengawas tidak bisa melihat dengan jelas ya, ngapain saja di gelap-gelapan itu ya. Maka pencahayaan harus terang. Nah, kalau tidak terang, kalau pengawas tidak bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu, nanti pengawas berhak untuk menghentikan ujian Bapak Ibu. Begitu juga ketika nanti ada sesuatu hal yang mencurigakan, misalkan ada orang di ruangan itu, maka pengawas nanti akan menghentikan ujian Bapak Ibu. Jadi pengawas juga punya kontrol terhadap aplikasi ujian Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu terindikasi berbuat curang, maka nanti akan di stop oleh pengawas. Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ujian.
misalkan tiba-tiba jaringan internet terputus, ya, maka segera lapor ke pengawas. Nanti pengawas akan menghentikan waktu sementara pengerjaan Bapak Ibu biar tidak rugi waktunya. Kalau ada masalah jaringan internet putus misalkan, maka segera lapor ke pengawas, ya, untuk agar pengawas ini akan menghentikan waktunya. Setelah teratasi, lapor ke pengawas lagi, nanti pengawas akan mengaktifkan lagi waktu berjalannya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti segera lapor ke pengawas. Kita menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop atau botol gelas, air minum transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan satu alat tulis, ya. Jadi di meja itu hanya ada laptop, kemudian kalau butuh minum berarti alat minumnya atau botol atau gelasnya itu harus transparan, ya. Tidak boleh warna hitam, warna merah, warna hijau, tidak boleh, harus transparan, ya. Dan kalau ada obat-obatan pribadi silakan. Kemudian kertas kosong untuk coret-coret, ya, bisa. Nanti kertas kosongnya sebelum ujian dilihatkan dulu ke pengawas untuk memastikan bahwa kertas itu benar-benar kosong. Kemudian alat tulis seperlunya. Kemudian memasang atau menginstal aplikasi SAP dan file konfigurasi SAP yang file 1 dan 2 tadi. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kalau di formulir pendaftaran itu tertera jam 13.00 waktu Indonesia Barat, itu adalah waktu mulai mengerjakan soal. Sedangkan sebelum Bapak Ibu mengerjakan soal, itu ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pengawas biasanya 1 jam sebelumnya. Maka jam 12 Bapak Ibu, misalkan ini yang di sesi siang, ya, yang di sesi 2 misalkan, ya, maka yang jam 12 Bapak Ibu harus sudah masuk ke Zoom untuk mendapatkan pengarahan dari pengawas, ya. Setting tempat duduknya, setting laptopnya itu nanti akan diarahkan oleh pengawas. Nanti juga ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu kirim ke pengawas, ya. Fakta integritas, kartu identitas, ya, dan formulir pendaftaran itu tadi. Itu nanti dikirim ke pengawas untuk diverifikasi apakah benar yang mengikuti ujian ini benar-benar Bapak Ibu sendiri atau orang lain. Itu nanti diverifikasi. Jadi sebelum jam 1, jam 12 itu Bapak Ibu sudah harus bergabung ke Zoom, ya. Sejam sebelumnya sudah bergabung ke Zoom, gitu. Kemudian setelah bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas, ya, yang ada di linknya ada di formulir pendaftaran Bapak Ibu itu tadi. Saat pelaksanaan ujian, ya, peserta mengikuti dan mematuhi instruksi pengawas, ya. Nah ini tadi, ya, jadi nanti sebelum ujian itu ada verifikasi, ya, proses verifikasi berkas melalui aplikasi Zoom. Maka 1 jam sebelumnya harus sudah gabung ke Zoom. Setelah menjadi fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian, yang mengerjakan ujian secara mandiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Mengerjakan ujian berusaha menghadap ke layar monitor dengan menggunakan 100% wajah pada web. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi tidak boleh meninggalkan tempat duduk. Maka sebelum pelaksanaan ujian, silakan Bapak Ibu ke toilet dulu, ya, untuk misalkan buang air kecil, buang air besar, agar nanti ketika pelaksanaan ujian itu tidak kebelet, ya. Nah kalau kebelet, ya, aturannya kan nggak boleh meninggalkan ruang ujian. Nah, maka untuk mengantisipasi kebelet itu tadi, sebelum ujian dimulai, Bapak Ibu ke toilet dulu, buang air kecil dulu, buang air besar dulu, ya. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia sama proses ujian. Kemudian setelah pelaksanaan ujian, ya, nanti mengisi kuesioner yang disediakan oleh pengawas. Tata tertib peserta UP, ya,
Pertama, peserta harus sudah memasang program SEP dan konfigurasi SPP. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit pelaksanaan ujian. Ya. Kalau saya sarankan 1 jam saja, jam 12. Kan kalau yang sesi 2 ya, kalau sesi 1 jam 8 sepertinya. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Kalau sesi 1 ya berarti ikut di sesi 1 ya, tidak boleh ikut di sesi 2. Begitu sebaliknya, yang dapat ujian jadwal sesi 2 ya ikut di sesi 2, tidak boleh ikut di sesi 1. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, ya, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan pencahayaan yang cukup. Kemudian jarak pasang kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom. Ya, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi. Nah, apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, maka proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan sementara waktunya oleh pengawas. Ya. Jadi ketika pengawas melihat, loh ini di Zoom kok atas nama ini nggak ada, nah, maka pengawas akan langsung menghentikan waktu pengerjaannya. Baru pengawas nanti akan menghubungi, Pak, kenapa kok keluar dari Zoom? Nah, mungkin karena internetnya hilang mungkin. Nah, silakan segera diatasi ya. Maksimal 5 menit ya. Jadi untuk mengatasi masalah, jadi ketika ada masalah ya, jaringan putus ya, listrik mati ya, itu maksimal 5 menit ya. Kalau 5 menit masalah tidak teratasi, ya, nanti bisa jadi pengawas akan menghentikan ujiannya ya. Jadi perlu diantisipasi benar-benar. Misalkan pakai wifi ya, siapkan juga kuota, karena kalau tiba-tiba wifi mati, gunakan kuota. Kalau listriknya yang mati bagaimana? Kalau listriknya mati, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menyiapkan genset. Ya. Ada itu yang serta yang kemarin itu sampai menyiapkan genset ya untuk mengantisipasi listrik mati. Bisa juga segera pindah tempat yang ada listriknya. Ya, jadi misalkan di sekolah listriknya mati, maka segera pindah tempat di tempat yang listriknya hidup ya. Misalkan di tetangga desa misalkan ya, yang listriknya tidak padam, maka segera berpindah tempat ya. Karena kan kita tidak tahu listriknya mati itu berapa lama kan, maka untuk mengantisipasi itu segera pindah tempat agar segera bisa mengikuti ujian lagi. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu oleh orang. Ya, jadi pastikan di dalam satu ruang itu hanya ada Bapak Ibu sendiri, tidak boleh ada orang lain. Setelah mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Ya, tidak boleh toleh kanan kiri, ya boleh. Tapi yang digunakan Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan suara lain, ya. Tapi unmute untuk Zoom, ya. Jadi HP-nya di silent, ya. Tetapi untuk Zoom, posisi mikrofon harus di unmute, ya. Harus dinyalakan mikrofonnya, ya. Tidak boleh dimatikan untuk Zoom-nya. Untuk HP-nya di silent, ya, biar kalau ada suara panggilan masuk itu tidak mengganggu. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP, ya, berbasis domisili dalam bentuk apapun, ya. Tidak boleh memfoto soal, ya. Tidak boleh. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Atau menggunakan alat bantu. Kalau sering geser mungkin pakai pampers,
bisa. Peserta dilarang makan atau merokok ya pada saat mengerjakan ujian. Kalau minum boleh dengan catatan tempat minumnya harus transparan itu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta jika ada peserta yang bertindak curang. Perubahan tambahan jika terjadi keadaan darurat ya, ada bencana alam, gempa, longsor ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, maka UP akan ditunda dan dijadwalkan lebih lanjut ya. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan mengimbau kepada peserta ya. Jadi misalkan server pusatnya ini kalau terjadi gangguan, maka nanti akan disampaikan peserta. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Ya, selebihnya peserta tidak boleh melanjutkan ujian. Peserta tunanetra mendapatkan tambahan waktu 30 menit. Alhamdulillah dari peserta Wali Songo tidak ada yang tunanetra ya, semuanya normal ya. Kemudian pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP ya. Pelanggaran ringan, contoh pelanggarannya peserta lupa mematikan suara HP ya. HP-nya tidak di silent ya, maka diperingatkan oleh pengawas. Peserta berpakaian tidak sopan ya, kaos misalnya, peserta akan diperingatkan oleh pengawas untuk ganti pakaian. Peserta terlambat masuk di ruang Zoom ya. Nah, misalkan ditunggu 15 menit ya, tidak bergabung ke Zoom, nah, maka akan dibatalkan ujiannya dan dinyatakan tidak lulus. Peserta tidak memasang aplikasi ujian ya, juga akan dibatalkan, dinyatakan tidak lulus. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai juga akan dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Pelanggaran berat ya, peserta menyimpan atau menyebarluaskan soal UP ya, menyatakan peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti. Pelanggaran sangat berat ya, peserta dibantu oleh orang lain pada saat mengerjakan soal UP. Peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM. Peserta memasukkan data, nah, misalkan yang dikirim bukan identitasnya, bukan formulirnya atau bukan KTP-nya ya. Atau yang dikirim KTP-nya tetapi yang ujian orang lain ya, itu pemalsuan data, maka dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM. Terima kasih, itu penjelasan terkait dengan persiapan pelaksanaan UP ya. Monggo silakan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Suci Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Rofi mau bertanya terkait reot tadi ya Pak. Untuk tadi itu nanti ada jadwal resminya enggak ya Pak? Karena kan kita saya kan tetap Pak kemarin sudah cuti. Nah ini kebetulan sekolah saya kan full day Pak. Ini kan otomatis mau tidak mau kan saya harus cuti lagi demi retaker ini, semoga lulus ya Pak. Nah ini untuk reoutnya itu jam pinten ya Pak? Mohon nanti dikasih jadwal yang resmi. Kemudian untuk fakta integritas sama mengisi kuesioner nanti mohon di-share lagi karena hilang mungkin ya atau gimana ngoten ya Pak. Oke, sampun ngoten mawon Pak.
Untuk tryout yang pertama itu dilaksanakan di hari Rabu jam 8 ya, mulai jam 8 sampai jam 10. Tryout yang kedua yang hari Kamis itu juga jam 8 sampai jam 10 hari Kamisnya yang kedua. Kemudian fakta integritas ya, itu silakan formatnya bisa diunduh di halaman ukmppg.kemdikbud.go.id. Semuanya ada di situ. Jadi kalau tadi jenengan menyimak penjelasan saya, ya seharusnya sudah paham ya. Semuanya ada di situ. Ya. Di bagian panduan berbasis domisili. Kalau untuk fakta integritas yang retaker kan dia tetap isi ya Pak Nggih? Ya, isi yang baru buat yang baru. Oh, tetap ngisi berarti nggih Pak nggih? Ya. Oh, nggih Pak nggih. Tetap ngisi. Ya pun ngerti. Oh, tenun sangat. Selanjutnya Pak Iman MSN 1 Pacitan. Terima kasih Pak Rafiq. Nih saya mau menanyakan, waktu UP itu kalau hanya menggunakan paket data kemudian digunakan Zoom handphone dan untuk mengerjakan itu kira-kira mengatasi atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Untuk paket data minimal kuotanya 10 giga ya, 10 giga. Baik untuk Zoom, untuk ujian itu minimal 10 giga. Untuk 2 perangkat tidak masalah Pak Nggih? Untuk satu perangkat ya, untuk 1 perangkat ya. Jadi untuk Zoom siapkan kuota 10 giga, yang untuk ujian, yang untuk laptop itu juga 10 giga. Misalnya 20 giga untuk 2 perangkat, ngoten apa bermasalah nggak pelaksanaan di perangkat laptopnya? Saya kira aman kalau 23 untuk Zoom dan ujian. Oke. Terima kasih Pak Rafiq. Selanjutnya Pak Iwan Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan. Ini ada 2 hal Pak Rafiq yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait perangkat yang digunakan untuk persiapan UV. Yang pertama untuk ujian itu tentu memakai laptop. Kalau untuk Zoom, untuk Zoom apakah boleh memakai laptop juga? Terus yang kedua terkait waktu dalam ruangan. Di dalam ruangan tidak ada siapapun yang terlihat, tapi kalau misalkan ada suara-suara yang terdengar itu bagaimana? Terima kasih, hanya 2 itu aja Pak Rafiq yang saya tanyakan. Yang pertama terkait Zoom ya. Jadi Zoom harus melalui HP, tidak boleh melalui laptop ya. Jadi laptop itu hanya digunakan untuk mengerjakan soal ujian, HP digunakan untuk Zoom ya. Jadi Zoom tidak boleh menggunakan laptop, karena kalau menggunakan laptop itu nanti tidak bisa digeser-geser ya. Jadi, siapkan juga tripod ya, tripod untuk HP ya, agar bisa digeser-geser. Jadi ketika posisinya kurang pas itu bisa digeser-geser ya. Jadi alat yang perlu dipersiapkan laptop, HP sama tripod ya, tripod HP ya, untuk HP-nya itu. Kemudian untuk ruangannya ya, jadi sudah saya jelaskan, ruangan harus tenang ya, nyaman, pencahayaan yang cukup ya. Jadi pastikan bahwa ruangan itu tidak ada suara-suara yang masuk ya. Karena nanti selain mengganggu fokus Bapak Ibu, juga nanti akan mengganggu peserta yang lain. Maka pastikan ruangannya itu harus benar-benar tenang ya. Kalau perlu ditulisi, tidak boleh ada yang mengganggu sedang ujian. Ruangan harus tenang, nyaman, dan pencahayaannya cukup.
Itu nggih, Pak Iwan. Ya, baik, terima kasih Pak Rafiq. Oke. Selanjutnya ini Pak Muhammad Rifai. Oke. Terima kasih Pak Rafiq untuk pertanyaannya. Mulai kapan bisa install aplikasi ujian UP? Mulai kapan diperbolehkan itu? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mulai dari sekarang bisa, ya. Mulai dari sekarang bisa. Silakan diinstal SEP-nya, ya, yang kelas 1 dan 2-nya. Oke. Ya. Selanjutnya Bu Ika Rosdiana Fitri. Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya ingin tanyakan, ini mengenai KKM Pak, nilai batas minimal hasil dari UP yang lulus itu berapa? Terus yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah hal apa yang menyebabkan mahasiswa kemarin tidak lulus. Jadi kami sebagai taker pertama ini bisa introspeksi lah, maksudnya jangan sampai kita itu tidak lolos kan ngoten. Terus yang ketiga itu mengenai pakaian yang sopan yang dimaksud itu apakah kita pakai batik atau kita pakai, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KKM 70 ya, artinya 70 untuk KKM itu. Kemudian apa yang menyebabkan ketidaklulusan? Ya berarti nilai UP-nya di bawah 70 itu, di bawah KKM, ya, menyebabkan tidak lulus. Kemudian untuk pakaian tadi, pakaian yang penting adalah sopan ya, bisa menggunakan hitam putih atau batik, yang penting terlihat sopan pakaian. Halo Mas Rafiq, halo. Oke, ya, pripun Pak Oke. Diseragamkan semua pakai putih bajunya, Oke. bawahannya hitam. Laki-laki berpecis hitam, perempuan berkerudung putih. Semua mahasiswa begitu. Oke, untuk pakaian berarti kita seragamkan ya, hitam putih. Atasan putih, bawahan hitam. Oke. Terima kasih Pak Budi atas tambahnya. Ya gitu ya, Bu Ika tadi. Selanjutnya Pak Muhammad Subhan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu ketika di ruangan itu batas waktunya itu berapa jam? Yang pertama. Untuk yang kedua, di laptop kemarin sudah digunakan untuk UP sebelumnya, sudah terinstall SEP. Apakah kita perlu menginstal ulang ataukah kita bisa menggunakan SEP yang sudah ada? Terima kasih Pak Rafiq. Ya, terima kasih Pak Subhan Retaker ya. Betul Pak? Oh iya Pak, angkatan 3. Oh, Retaker ya. Sudah berapa kali ikut ujian Pak? Saya batch 3 Pak, baru pertama kali Pak. Oh, baru pertama kali. Tapi sudah punya aplikasi SEB. Ya kan kemarin ada yang ikut yang di tahap 1 digunakan juga. Oh, pinjam laptopnya jenengan itu maksudnya. Jenengan pinjam laptop yang sudah pernah dipakai gitu maksudnya ya. Oh ya. Ya. Boleh menggunakan SEB yang sudah terinstall, tetapi untuk yang file 2 itu download ulang. Ya, yang file 2 itu harus download ulang. Kalau yang aplikasi SEB boleh menggunakan aplikasi yang sudah terpasang.
Kalau yang file 2 konfigurasinya harus download ulang ya di tadi halaman ukmppg.kemdikbud.go.id tadi Pak. Oke. Untuk ruangan maksudnya bagaimana nih Pak ruangan? Suha. Udah. Kemudian selanjutnya Pak Abdurrauf Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya tanyakan Mas Rafiq, ini kartu peserta dan fakta integritas nanti ini diletakkan di mana? Karena khawatirnya nanti diduga sebagai contekan. Kemudian yang kedua, posisi HP untuk pengawasan ini posisinya ini diletakkan di sebelah mana? Kemudian jika ada kendala dengan aplikasi, lapor ke pengawasnya ini melalui apa? Selanjutnya password SEB ujian ini apa tadi? Saya dengar itu sekilas tadi UPPPG ini menggunakan kapital atau apa huruf kecil semua. Terus kemudian untuk dinding-dinding ini nanti apakah harus bersih, misalnya seperti tanggalan dan lain-lain, itu apa harus dibersihkan semua gitu? Terima kasih Mas Rafiq. Baik, terima kasih. Yang pertama ini berkaitan dengan apa tadi? Kartu peserta dan fakta ini. Untuk peserta ya, kartu peserta dan fakta integritas ya. Itu silakan dicetak ya. Karena kartu peserta itu kan ada nomor peserta ujian sama kode validasinya. Nah, itu silakan dicetak, itu bisa diletakkan di meja. Fakta integritas itu nanti dikirim ke pengawas ya melalui Japri ke WA ya. Jadi yang fakta integritas, kemudian kartu peserta atau formulir pendaftaran sama kartu identitas sama foto itu nanti sebelum pelaksanaan ujian Bapak Ibu mengirim secara Japri ke pengawasnya. Nah, yang di meja ya, cukup kartu formulir pendaftaran itu sama kertas kosong untuk coret-coretan. Kemudian untuk posisi HP ya, posisi HP itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, jaraknya antar 2 meter ya. Pokoknya pengawas itu bisa mengawasi dengan jelas. Nah, pengawas itu bisa mengawasi dengan jelas ya. Di Bapak Ibu terlihat oleh pengawas ya. Maka tadi saya mohon untuk disiapkan tripod ya untuk tempat HP-nya itu agar nanti bisa dipindah-pindah gitu. Agar posisi kamera HP itu sudah mendapatkan angle yang tepat agar pengawas bisa mengawasi. Kemudian jika mengalami kendala di dalam penginstalan aplikasi ya, nanti bisa minta bantuan ke pengawas ya melalui WA group ya. Sedangkan hari ini sudah bisa masuk di WA group. Nah, silakan nanti bisa berkomunikasi dengan pengawas. Kemudian untuk password SEB itu UPPPG kecil semua ya, di panduannya sudah ada ya. Maka saya tekankan lagi, silakan Bapak Ibu untuk membaca dengan baik ya, dengan seksama panduan yang ada di halaman website ukmppg.kemdikbud.go.id. Semuanya ada di situ. Kemudian dinding-dinding ya pastikan bersih ya, tidak ada cepatan atau contekan ya, harus bersih ya. Kalau tanggalan ya, kalau memang itu benar-benar tanggalan, tidak ada cepatan-cepatan atau contekan ya, boleh-boleh saja. Penting tidak ada cepatan-cepatan atau contekan-contekan. Begitu Pak Rauf. Ya, jelas ya. Selanjutnya ini Pak Muhlisin. Kita batasi sampai jam 10:30 Ibu ya. Ya, Bapak Ibu. Pak Muhlisin, ada yang ditanyakan?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Taufik, yang saya ingin tanyakan itu mengenai ruangan untuk ketika kita nanti ujian, itu nanti tempat duduknya, misalkan kita ujiannya mengambil di musola dan itu kan tidak ada tempat duduknya, kita lesian, itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Yang kedua, menambahi dari pertanyaan peserta PPG tadi, itu nilai UE itu berdiri sendiri atau nanti penilaiannya ada nilai tambahan lagi atau tidak, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama untuk tempat duduk, ya pastikan Bapak Ibu tempat duduknya yang nyaman. Biasanya duduk nyaman itu ya pakai kursi, ya pakai meja. Kalau duduknya lesehan itu biasanya pegel ya, apalagi kalau mejanya itu tidak tidak tingginya misalkan terlalu rendah gitu kan, harus jongkok ya. Kalau mejanya terlalu tinggi harus ndangak ke atas ya, sehingga posisinya tidak nyaman, posisi duduknya tidak nyaman. Kalau memang duduk lesehan membuat Bapak Ibu nyaman, ya silakan saja, asalkan mejanya itu harus harus tingginya proporsional ya, tidak terlalu bungkuk ke bawah, tidak terlalu ndangak ke atas ya, seperti meja belajar gitu. Jadi pastikan duduknya nyaman. Kemudian untuk nilai UP ya, jadi kelulusan PPG itu ditentukan dari nilai UKIN dan nilai UP. Kalau nilai UKIN-nya lulus tapi nilai UP-nya tidak lulus, maka tidak lulus PPG ya. Kalau nilai UP sendiri ya didasarkan pada hasil nilai UP-nya, itu tidak didasarkan dari hal apa ya, pokoknya didasarkan dari hasil real nilai UP gitu. Kemudian untuk kelulusan PPG ditentukan dari nilai UKIN dan UP ya. Kalau UP-nya lulus tapi UKI-nya tidak lulus, maka tidak lulus PPG. Kalau UKI-nya lulus, UP-nya tidak lulus, ya tidak lulus PPG. Apalagi kalau dua-duanya tidak lulus, maka tidak lulus PPG, harus mengulang ujian lagi. Kalau yang tidak lulus UP berarti nanti mengulang ujian UP. Kalau yang tidak lulus UKIN berarti nanti mengulang UKI-nya. Itu untuk kelulusan PPG. Jelas ya, jelas Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya Pak Sofi Ibnu Akil. Ada Pak Irawan Setiadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rafiq, kalau badhe tanglet niki untuk gabung grup WA pengawas itu mulai kapan nggih, Pak? Mulai hari ini. Saya coba masuk belum bisa. Tidak bisanya kenapa, Pak? Sebentar, ada tulisan join grup gitu kan, saya masuk belum connect. Kenapa ya, Pak? Nah, itu berarti masalah di perangkatnya. Itu kan sesuai dengan formulir daftarnya ya. Dengan ngopi linknya di laptop apa di HP? Di laptop, Pak. Ya, di laptop agak kesulitan. Kalau di laptop agak kesulitan, coba di HP aja. Di linknya itu diketikkan di browser HP. Nah, itu nanti biasanya langsung mengarah pada join group itu. Oke, linknya yang di bawah itu toh nggih, Pak? Iya, yang mulai itu toh HTTP. Itu. Oh, nggih, Pak. Di copy di browser HP. Nggih, Pak, nggih, matur suwun. Karena kalau di laptop biasanya harus terpasang aplikasi WA di laptop. Oh, nggih. Saya coba dulu, Pak. Matur suwun. Nggih. Pak Sofi Ibnu Akil. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, mau tanya, untuk misalkan kita pengesetan
rapat, misalkan sebelum ujian ada yang bantuin, misalkan karena sudah sepuh gitu Pak, itu kan di kelas saya ada yang harus bantuin menyiapkan alatnya, itu diperbolehkan atau tidak Pak? Boleh. Untuk persiapan silahkan yang Bapak Ibu dirasa kesulitan untuk install aplikasinya, untuk setting tempatnya, silakan minta bantuan orang yang paham IT ya, untuk membantu instalasi aplikasi SEB, membantu mempersiapkan HP-nya, laptopnya, silakan diperbolehkan. Kalau sudah memasuki waktu ujian, tidak boleh dibantu orang lain. Nah, jadi selama persiapan ya silakan, jika dirasa Bapak Ibu tidak menguasai IT ya, kesulitan untuk install aplikasi ya, maka minta bantuan orang yang paham IT gitu sih. Seperti itu Pak Sofi. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di grup pengawas ya, atau nanti bisa ditanyakan kepada saya. Baik, kiranya itu yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus dan mudah-mudahan ini pertemuan Zoom yang terakhir ya. Karena kalau Bapak Ibu nanti ketemu Zoom lagi dengan saya ya, berarti Bapak Ibu nanti retaker ya, nanti ketemu dengan saya untuk sosialisasi ini lagi. Nah, maka harapannya karena proses PPG ini kan sudah berakhir ya, terakhir kan UP nanti ya, maka mudah-mudahan ini pertemuan Zoom dengan saya yang terakhir. Artinya kalau ini yang terakhir berarti Bapak Ibu lulus gitu ya, tidak perlu mengulang lagi dengan saya. Seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu berdoa ya, karena selain ikhtiar secara lahiriah juga perlu ikhtiar secara batinnya. Doa mohon ada yang Maha Kuasa untuk diberikan kemudahan, kelancaran dan kelulusan dalam UN. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.